PSBB tahap ketiga ini menjelang Lebaran ini tentunya akan ada puncak keramaian, puncak mudik, puncak kegiatan, dan secara teori COVID itu ada di kerumunan, ada di keramaian. Nah, karena itulah PSBB ini kami akan terus perketat. Ibarat pertandingan bola di babak final harus kita lewati dengan baik dengan cara tetap memperketat sehingga tidak terlalu banyak kerumunan, tidak terlalu banyak pemudik karena tidak boleh mudik. Kalau ke Sumedang ada yang mudik, kita putar balik kalau dia bukan KTP Sumedang. Kalau KTP Sumedang langsung rapid test. Di rapid test dulu negatif, diisolasi di desanya atau di sekolah di sekitar sini. Kalau positif langsung rujuk ke rumah sakit. Jadi PSBB akan tetap kita perketat, akan disiplin, akan tegas di Sumedang ini sehingga COVID cepat berlalu, karena terbukti di Sumedang pun 5 tambahan positif terakhir dari para pemudik, dan sekarang ada 2.000 lebih pemudik yang tersebar di pelosok desa, pelosok kecamatan. Di antara pemudik ada yang disiplin diam di rumah, ada juga yang berkeliaran di luar juga. Apalagi COVID ini tidak kelihatan virusnya, apalagi banyak orang tanpa gejala. Orang yang carrier sehat tapi di dalamnya ada virus. Karena merasa sehat hanya keluar rumah. Ini kekhawatiran saya. Karena 2.000 lebih tersebar para pemudik di tiap desa dan kecamatan, 500 orang terakhir yang telah dilakukan swab test, yang lainnya belum. Kemudian tambah lagi tiap hari pemudik, khawatir berpotensi menyebarkan virus. Oleh karena itu kami tetap tegas mencegah pemudik masuk, mencegah banyak kerumunan, mencegah banyak aktivitas di luar, lebih tenang di rumah saja. Di rumah saja. Sekarang bansos sudah hampir semuanya tersalurkan, tinggal nunggu sambil berjalan. Kemudian keluar rumah hanya untuk kepentingan yang mendesak, hanya beli sembako. Sehingga pasar buka untuk perut, silahkan. Tapi sebentar, di luar sembako, di luar kesehatan, jangan keluar. Pemerintah melarang itu, melarang keluar rumah kecuali sembako tadi. Tidak membolehkan toko busana buka, tidak membolehkan toko elektronik buka, tidak membolehkan toko-toko yang di luar sembako dan kesehatan buka, tidak membolehkan. Jangan sampai seolah-olah masih dilarang, supermarket diperbolehkan, tidak. Ibadah di rumah, karena sholat Idul Fitri adalah sunat muakkad, masih bisa alternatif lain di rumah berjamaah dengan keluarga. Itu pun anjuran MUI kalau belum terkendali COVID-nya dan di kita banyak pemudik. Yang kedua, pasar itu hanya sembako dan kesehatan. Itu untuk kebutuhan hidup perutnya. Dan itu nggak boleh dilarang, kami tertibkan terus. Cuma kan inilah realitasnya, ada yang patuh, ada yang tidak. Ketika ada yang tidak patuh, kita dan sekongkong ikut pada yang tidak patuh. Hanya membanding-bandingkan, kok masjid dilarang, kok pasar boleh. Pasar hanya sembako untuk kebutuhan perut gitu. Yang boleh itu, yang melanggarnya kita tegaskan. Dan sampai ada persepsi masjid dilarang, toko diperbolehkan. Itu saya ingatkan sekali lagi. Apa yang kami lakukan, kebijakan ini telah diskusikan dengan para pakar kesehatan, pakar lainnya, kemudian dengan para ulama, keputusan bersama berbasis keilmuan, berbasis fakta data di lapangan, berbasis keagamaan juga, dan semua untuk kemaslahatan umat. Menjaga keselamatan jiwa diutamakan, mencegah lebih baik, mendahulukan, mencegah, menjaga dari madorot diutamakan. Ketika masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan. Dan di sholat Idul Fitri masih ada alternatif lainnya, yaitu sholat Id di rumah. Itu masih sah. Upayakan hindarkan kerumunan. Setelah ini selesai, insya Allah, hayu kita normal kembali dan kehidupan normal baru. Hayu hidupkan lagi masjid, saya ajak semuanya. Setelah ini selesai, 29 Mei mudah-mudahan selesai. Hayu hidupkan bersama-sama, pakai protokol kesehatan yang baik. Tapi saat ini ada titik di mana puncak keramaian, puncak aktivitas itu menjelang Lebaran.
Mohon maaf kalau diperlonggar, saya takut jebol. Ketika PSBB saja masih banyak pencuri-curi kesempatan. Apalagi kalau dilonggarkan. Kalau ibarat pintu dibuka sedikit pintunya, bisa-bisa jebol. Mending tutup sekalian. Walaupun ketika ditutup, ada terus mencari-cari kesempatan. Yang mudik, ada yang naik klub kemarin, ketahuan di ujung jaya. Toko-toko di luar pangan, di luar kesehatan, ada yang buka sedikit pintunya, Satpol PP datang, cepat ditutup. Jadi yang kucing-kucingan masih ada, tapi kita terus berupaya menjaga Sumedang ini dengan mengerahkan kekuatan yang ada di masyarakat kami, di pemerintahan kami. Bahkan sekarang diperketat checkpoint perbatasan. Yang baru hari ini saya memantaunya langsung. Yang kedua ada patroli wilayahan mobile, 4 tim untuk mendisiplinkan warga melakukan razia. Itu yang kami lakukan demi apa? Demi menyelamatkan masyarakat Sumedang. Termasuk saya ingin sampaikan, para tenaga medis setiap hari keliling kecamatan mengambil tes swabnya. Tes swab para pemudik. Tes swabnya diambil supaya jelas negatif positifnya. Tiap malam petugas kami ada yang mudik orang Sumedang di rapid test. Malam-malam di rapid test. Ada yang positif, malam-malam dari Surian kemarin diantarkan ke rumah sakit. Ini luar biasa kerjaan dari aparat kami yang semuanya untuk menjaga kita. Dan mohon kesadarannya, apa yang kami lakukan dengan sekuat tenaga ini bisa dibantu oleh semuanya. Karena masalah ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, bisa lancar, bisa sukses apabila semuanya ikut bersama-sama tanggung jawab. Kalaupun di lapangan masih ada yang kurang sesuai, kami akan perbaiki terus. Kalaupun di lapangan ada yang melanggar aturan, kami akan tegakkan terus aturannya. Jadi insya Allah pemerintah hadir, tidak akan abai